Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri Safitri Rusli. Saya juga Raisa Sadaf. Saya Mujahidah Jahi. Saya Nurfadila Kalsum. Saya Ismail. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi terkait membaca literal dan membaca teknik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan konsep bahasa Indonesia di sekolah dasar. Baik, yang pertama yaitu hakikat keterampilan membaca. Hakikat keterampilan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang ketiga yang dimiliki oleh manusia. Menurut Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh suatu pesan atau informasi yang hendak disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Selain itu, para ahli juga mengemukakan keterampilan membaca, salah satunya menurut Anderson dalam Tarigan yang mengungkapkan bahwa membaca itu adalah suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa keterampilan membaca itu merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh suatu informasi atau pesan. Selanjutnya yaitu tujuan membaca. Jadi keterampilan membaca memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mendapatkan sebuah pemahaman atau informasi baik secara tersirat maupun secara tersurat yang terdapat dalam bahan bacaan. Hakikat membaca literal dan pemahaman. Hakikat keterampilan membaca literal adalah pemahaman yang diperoleh dari membaca apa yang secara langsung tertuang dalam teks atau pada tingkat permukaan sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman yang lebih sulit. Sedangkan membaca pemahaman menurut Samsul Somadoyo adalah kegiatan membaca yang berusaha menyampaikan dan memahami isi bacaan atau teks secara menyeluruh. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis keterampilan membaca. Jenis keterampilan membaca itu sendiri terbagi atas dua, yakni keterampilan membaca berdasarkan caranya, dan yang kedua adalah keterampilan membaca berdasarkan tujuannya. Keterampilan membaca berdasarkan caranya terbagi lagi menjadi dua, yakni keterampilan membaca nyaring dan keterampilan membaca dalam hati. Keterampilan membaca nyaring menurut Tarigan adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh guru, siswa maupun orang lain yang dilakukan secara bersama-sama untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran maupun perasaan yang disampaikan di dalam cerita tersebut. Sedangkan membaca dalam hati itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan tanpa mengeluarkan suara. Nah, dalam membaca dalam hati ini terdiri atas membaca eksentif dan membaca insentif. Selanjutnya adalah membaca berdasarkan tujuannya. Menurut Aizid, jenis membaca berdasarkan tujuannya itu terbagi atas 5, yakni membaca insentif, kedua membaca kritis, ketiga membaca cepat, keempat membaca indah, dan yang kelima adalah membaca teknik. Adapun teknik membaca literal dan pemahaman. Teknik membaca literal dan pemahaman adalah teknik membaca dan memahami teks dengan mengandalkan informasi yang terdapat secara eksplisit dalam teks. Kemudian ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membaca literal dan pemahaman, yaitu yang pertama teknik skimming. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi teks dengan membaca judul, subjudul, kata kunci, dan kalimat-kalimat awal dari setiap paragraf. Kemudian yang kedua yaitu teknik scanning. Teknik scanning adalah teknik membaca yang digunakan untuk mencari informasi spesifik dalam teks dengan cara melihat kata kunci atau frasa tertentu dalam teks. Kemudian yang ketiga yaitu teknik previewing. Teknik membaca yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang isi teks dengan membaca ringkasan, gambaran atau diagram yang terdapat dalam teks. Kemudian yang keempat yaitu questioning adalah teknik membaca yang digunakan untuk memahami teks dengan mengajukan pertanyaan tentang isi teks sebelum membacanya. Kemudian yang kelima yaitu summarizing, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk merangkum isi teks dalam kata-kata sendiri agar dapat memahami dan mengingat informasi dengan baik.
Kemudian yang itu teknik anatoning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk menandai atau memberi catatan pada teks dengan tujuan untuk membantu memahami dan mengingat informasi yang penting. Kemudian yang terakhir yaitu visualizing, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk membentuk gambaran mental tentang isi teks dengan membayangkan adegan atau situasi yang dijelaskan di dalam teks. Selanjutnya yaitu strategi membaca literal dan strategi membaca teknik. Untuk strategi membaca literal terdapat 5 strategi. Yang pertama yaitu membuat pretinjau atau preview terhadap teks, yaitu membaca judul, subjudul, dan paragraf pertama untuk mengetahui topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu membaca cermat, membaca kata dan kalimat dengan teliti untuk memahami isi dari teks. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kamus. Apabila kita menemukan sebuah kalimat atau kata-kata baru, kita bisa menggunakan kamus untuk menerjemahkan agar kita mengetahui isi dari teks atau arti kata dari kalimat yang akan digunakan. Kemudian yaitu menandai bagian-bagian penting agar membantu kita untuk bisa mengingat atau memahami apa yang terdapat dalam teks. Dan yang terakhir yaitu meringkas. Meringkas untuk membantu kita apabila sudah lupa dengan apa yang telah kita pelajari, kita bisa melihat kembali ringkasan yang telah kita buat untuk memahami isi dari teks tersebut. Selanjutnya yaitu strategi membaca teknik. Ada 5 strategi membaca teknik. Yang pertama yaitu preview, melakukan pratinjau atau membaca sekilas untuk mengetahui topik, tujuan, dan struktur teks teknis. Hal ini dapat membantu untuk mengetahui secara keseluruhan isi teks. Yang kedua yaitu scanning. Untuk mendapatkan informasi atau jawaban dari pertanyaan tertentu dengan cara membaca cepat atau membaca sekilas. Dan yang ketiga yaitu skimming, atau membaca cepat untuk mengetahui gambaran umum dari teks. Kemudian yaitu intensive reading, membaca dengan teliti dan cermat untuk memahami isi teks teknis secara detail. Dan yang terakhir yaitu anotasi, menandai dan membuat catatan dalam teks untuk membantu kita dalam mengingat dan memahami informasi yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas aspek keterampilan membaca literal dan pemahaman. Yang pertama yaitu kemampuan menangkap arti kata atau ungkapan yang digunakan penulis. 2. Kemampuan menangkap makna tersurat dan tersirat, kemampuan membuat simpulan. Nah, selain itu, menurut Brockton dalam taringan aspek keterampilan membaca pemahaman terdiri dari yang pertama yaitu memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, dan retorikal. Nah, yang kedua, memahami signifikasi atau makna. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian. Dan yang terakhir, kecepatan membaca fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.